Bab 931. Kekosongan nirwana semu. Saya tidak berpikir bahwa catatan alam surgawi hujan kuno itu benar. Suan Bao yang terhormat tersenyum ketika dia melihat ke arah ular Moongazer yang bergerak maju sambil dikelilingi oleh para pembudidaya Alhaven. Matanya berbinar dan tangan kanannya melambai di udara saat dia dengan lembut berkata, "Hujan penjaga surgawi." Setelah dia berbicara, semburan suara gemuruh bergema di antara bintang-bintang. Retakan raksasa muncul di hadapan Yang Mulia Suan Bao. Retakan ini seperti luka yang dibuka di udara tipis, dan panjangnya setidaknya 1000 kaki. Tekanan yang sangat kuat mengelilingi area tersebut. Ada kilatan cahaya keemasan saat seorang pria lapis baja emas keluar. Pria emas ini memancarkan cahaya keemasan, dia sama menariknya dengan matahari. Dia mengenakan baju besi emas yang indah dan tampak seperti prajurit surga. Dengan satu langkah, pria berarmor emas ini turun dari celah. Lalu ada lebih banyak kilatan emas dan 3 pria lapis baja emas keluar. Saat ini, seluruh area diterangi oleh cahaya keemasan ini. Ketika Wang Lin melihat keempat pria lapis baja emas ini, pupil matanya menyusut tanpa ampun. Dia sangat terkejut. Pengawal langit, Wang Lin dengan jelas merasakan keempat pria lapis baja emas ini mengeluarkan aura yang sama seperti Tasan. Keempat orang besar ini jelas disempurnakan menggunakan metode rahasia yang diciptakan Kaisar Langit King Lin. Penjaga surga terbagi antara pangkat emas, perak, tembaga, dan besi. Keempat orang besar ini semuanya berperingkat emas. Wang Lin memandang yang terhormat Suan Bao dan dengan cepat mundur ke tepi pusaran. Setelah 4 penjaga langit lapis baja emas muncul, ekspresi Yang Mulia Suan Bao mengangkat tangan kanannya sambil memasang ekspresi netral. Dalam sekejap, keempat penjaga langit menyerang Moongazer Serpent. Saat ular Moongazer meraung, tentakelnya menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat yang sama, Dewa Darah dan orang lain yang berada di sekitarnya segera menyerang 4 penjaga langit. Dewa Darah membentuk segel saat dia bergerak maju. Lalu cahaya darah menyebar dan dia melambaikan tangannya. Lautan darah muncul entah dari mana dan menyerbu ke depan. Namun, ketika lautan darah menghantam para penjaga langit, hal itu hampir membuat mereka berhenti sejenak. Para penjaga surgawi berpisah ke 4 arah dan mengepung ular Moongazer bersama dengan para penggarap Alhaven. Tangan kanan Suan Bao yang terhormat meraih ke dalam kehampaan sekali lagi dan retakan lain muncul. 9 kupu-kupu hitam tiba-tiba terbang keluar. 9 kupu-kupu ini berwarna hitam pekat, dan dari kejauhan terlihat sangat ganas. Saat mereka muncul, mereka mengepakkan sayapnya dan badai pun terjadi. Badai ini sangat dahsyat dan menyapu ke depan. Ke-9 kupu-kupu itu terbang ke depan sambil menari. Saat kupu-kupu muncul, bahkan dengan ketabahan mental Wang Lin, ekspresinya sangat berubah. Ini adalah kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang pembunuh dewa. Wang Lin tersentak, tapi kemudian dia segera menemukan perbedaannya. Kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang itu berwarna-warni dan sangat indah. Namun, 9 kupu-kupu ini berwarna hitam seluruhnya. Sudah jelas kekuatan kupu-kupu ini mencapai titik ekstrim lain dibandingkan dengan kupu-kupu Wang Lin. Apa identitas orang tua ini? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Bahkan King Sui tidak membuat Wang Lin terkejut. Bahkan kultivator misterius yang menghentikan pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah tidak membuat Wang Lin merasa sangat tidak percaya.
Penjaga surgawi dan kupu-kupu adalah harta yang dimiliki Wang Lin. Namun, ketika dia melihatnya di tangan orang lain, hal itu menyebabkan keterkejutannya mencapai puncaknya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi melihat. Dia bergerak sangat cepat dan menyerbu menuju harta karun yang mengambang di antara bintang-bintang yang telah dia incar selama beberapa waktu. Harta karun ini adalah ukiran kayu yang diambil oleh Blackfin Devil Saint. Meski hanya tersisa separuhnya, namun tetap memberikan tekanan yang kuat. Ekspresi Wang Lin muram. Pertarungan saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti lagi. Pilihan terbaik saat ini adalah memancing di perairan yang bermasalah ini. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia menuju ukiran kayu yang setengah rusak itu. Ada banyak orang lain yang memiliki ide untuk memancing harta karun selama pertempuran ini, sehingga tidak mengherankan jika ada beberapa petani yang saling bertarung di sekitar ukiran kayu, tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Kedatangan Wang Lin langsung menarik perhatian para penggarap. Hal ini menyebabkan orang-orang tersebut segera mengubah arah tanpa ragu-ragu. Para penggarap Alhaven ragu-ragu sejenak, tetapi para penggarap aliansi segera mengirim beberapa orang untuk mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya membentuk segel, lalu dia melambaikan tangannya. Hembusan angin menerpa ke depan seperti orang gila, dan setelah itu, Wang Lin tanpa ampun melayangkan pukulan. Ada ledakan keras dan riak keras dari pukulan tersebut dikombinasikan dengan hembusan angin untuk menciptakan kekuatan unik bagi Wang Lin. Kekuatan dewa kuno dikombinasikan dengan kekuatan mantra adalah awal dari kekuatan Wang Lin. Namun, kedua kekuatan ini baru saja mulai menyatu dan belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Saat disapu oleh para penggarap aliansi itu, tubuh dan jiwa asal mereka bergetar dan mereka merasakan kekuatan misterius yang tak terbayangkan datang. Mereka mau tidak mau mundur karena seolah-olah mereka akan segera mati jika tidak mundur. Mereka belum pernah menemukan mantra seperti itu selama bertahun-tahun berkultivasi. Mata Wang Lin berbinar dan tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, dia bertukar tempat dengan salah satu dari mereka. Di mata para penggarap di sekitarnya, penglihatan mereka kabur dan Wang Lin juga mengubah posisi. Dia kemudian keluar dan tiba di sebelah ukiran kayu dalam sekejap. Namun, saat dia mendekat, seberkas energi pedang muncul dari kehampaan dan menyerangnya. Energi pedang ini mengandung aura yang sangat kejam, seolah-olah segala sesuatu harus menghindarinya atau dihancurkan. Wang Lin tidak asing dengan energi pedang ini, itu adalah sesuatu milik Ling Tianhou. Harta karun ini milik Chen Long dari Sekte Pedang Dao Lou. Suara dingin bergema saat sinar energi pedang mendekat. Jika Wang Lin mencoba mengambil harta karun itu, dia akan terkena energi pedang. Ekspresi Wang Lin tetap netral, dan dia tidak ragu sama sekali untuk mengambil ukiran kayu yang setengah hancur itu. Matanya menampakkan cahaya misterius saat dia membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu yang menghalangi di depannya. Stempel penyegel surgawi 18 neraka langsung muncul dan energi pedang menghantamnya dan runtuh. Stempel penyegel surgawi 18 neraka tidak bergeming sama sekali, lalu Wang Lin menariknya kembali. Seorang kenalan lama yang baru saja melarikan diri dengan jiwanya saat itu berani mencuri harta karun di hadapanku. Wang Lin meninggalkan kata-kata dingin ini, dan ekspresi wajah Chen Long berubah. Dia tahu ini bukan waktunya untuk membunuh sekarang, jadi dia pergi.
Ada terlalu banyak kultivator selama pertempuran ini, sehingga tidak mungkin untuk melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Selain itu, Wang Lin tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama dan terus berpindah-pindah, jadi Chen Long tidak mengenali Wang Lin. Namun, ketika Chen Long menoleh, Wang Lin terlihat agak familiar, tapi dia tidak akan pernah mencocokkan orang ini dengan Wang Lin. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Wang Lin, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, "Kamu." Wang Lin tidak memperhatikan Chen Long dan menghilang. Dia mengembara di medan perang dan terus mengambil harta ajaib orang yang meninggal. Namun, kesadaran ilahinya terkunci pada ular Moongazer, menunggu kesempatan, saat aliansi memulai pertempuran mereka melawan ular Moongazer sehingga dia bisa mendapatkan warisan di dalam ular Moongazer. Tatapan Wang Lin sesekali beralih ke wanita berpakaian biru. Sikapnya terhadapnya sangat aneh. Sementara Wang Lin dengan hati-hati berkeliaran, dia bertanya-tanya siapa wanita ini. 4 penjaga langit emas mengepung ular Moongazer. Mereka menciptakan lingkaran emas yang menjebak ular Moongazer di dalamnya. Saat Dewa Darah dan teman-temannya membalas, 9 kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan membentuk badai dengan ular Moongazer sebagai pusatnya. Sebuah pusaran yang seolah menghubungkan langit dan bumi terbentuk. Dewa Darah dan teman-temannya memasang ekspresi muram di dalam pusaran itu. Mereka menggunakan harta sihir masing-masing, menciptakan keributan yang terus-menerus. Ular Moongazer bahkan lebih marah lagi, terjebak 2 kali membuatnya hampir gila. Ia membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan marah. Saat ia meraung, kata-kata para dewa kuno keluar. Ular Moongazer menggunakan mantra para dewa kuno. Mata Xuan Bao yang terhormat berbinar dan dia menunjuk ke depan sambil tertawa. Kecepatan sayap 9 kupu-kupu segera meningkat dan garis-garis hitam muncul. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya berpotongan di sekitar ular Moongazer dan dengan cepat membentuk pengepungan. Keempat penjaga langit emas mengeluarkan raungan dan tubuh mereka bergetar dan langsung tumbuh menjadi raksasa setinggi 1000 kaki. Kemudian mereka melancarkan serangan bersama-sama. Wajah terhormat Xuan Bao tersenyum ketika tangan kanannya terulur dan retakan muncul. Gas hijau keluar dari celah ini. Bersamaan dengan gas hijau, aura yang membuat pikiran semua pembudidaya dalam jarak 5.000 km bergetar muncul. Tubuh Wang Lin bergetar. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat sebuah anak panah keluar dari celah itu. Panah ini terlalu besar, panjangnya lebih dari 300 kaki dan lebarnya 7 kaki. Warnanya benar-benar hijau dan ujung panahnya memiliki 6 tepi. Di ujung anak panah ada bulu berwarna ungu. Selain itu, ada noda darah merah tua pada anak panah tersebut. Yang mengguncang semua penggarap di sekitarnya adalah noda darah merah tua itu. Saat panah itu muncul, bahkan ekspresi Dewa Darah dan teman-temannya pun berubah. Bahkan Master Flame Spark, yang bertarung melawan Wudo Chan, gemetar dan langsung melihat panah setinggi 300 kaki itu. Panah kekosongan nirwana semu. Bab 932. Aura Dewa Kuno. Pada saat ini, auman ular Moongazer bergema, dan itu berisi bahasa para dewa kuno. Retakan raksasa muncul dan langsung menuju ke yang terhormat Xuan Bao. Dalam sekejap mata, ruang di sekitar yang terhormat Xuan Bao runtuh. Saat suara gemuruh bergema, ekspresi yang mulia Xuan Bao menjadi tenang.
Dia menunjuk panah setinggi 300 kaki dan berkata, Nirvana Void. Murid Master Flamespark mengecil dan dia menjadi serius. Dia ingat panah ini. Itu adalah salah satu harta terbesar aliansi, Pseudo Nirvana Void Arrow. Rumor mengatakan bahwa asal-usul anak panah itu tidak diketahui dan sudah ada sejak lama, itu sudah ada sejak alam surgawi. Rumor juga mengatakan bahwa noda darah di atasnya memberikan kekuatan aneh. Ketika dia memutuskan untuk membantai dirinya sendiri untuk masuk ke dalam aliansi, dia telah menyiapkan serangan balik terhadap semua harta yang dia tahu dimiliki oleh aliansi. Ketika dia melihat Pseudo Nirvana Void Arrow, dia mencibir. Panah Void Pseudo Nirvana ini dikabarkan tidak dapat diprediksi, tapi aku bertanya-tanya bagaimana jika dibandingkan dengan monster bulan ini. Anak panah setinggi 300 kaki itu bergetar dengan ujung jari yang mulia Xuan Bao. Ia kemudian melesat ke depan seperti anak panah yang ditembakkan dari busur dan langsung menuju ke ular Moongazer. Mata ular Moongazer menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Saat ia melihat panah setinggi 300 kaki, ia merasakan bahaya. Ketika ia melihat anak panah yang merasakan bahaya datang ke arahnya, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Bintik-bintik cahaya muncul di hadapannya dan dengan cepat mengembun menjadi jari dewa kuno lainnya. Setelah jari dewa kuno muncul, ia langsung melesat ke arah panah. Ular Moongazer mengeluarkan raungan marah dan ular Moongazer yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalamnya. Jumlahnya ratusan ribu dengan ukuran berbeda-beda. Saat mereka muncul, medan perang menjadi semakin kacau. Medan perang ini bukan lagi antara Alhaven dan aliansi, tetapi aliansi melawan ular Moongazer. Ketika ular Moongazer yang tak terhitung jumlahnya menyerang, ekspresi para penggarap aliansi berubah drastis. Mereka dengan cepat mundur, tapi kecepatan mereka tidak sebanding dengan ular Moongazer. Ular Moongazer yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mulai mandi darah. Selama pertempuran yang kacau itu, beberapa penggarap Alhaven terkena dampaknya. Sedangkan untuk Wang Lin, ular Moongazer setinggi 30.000 kaki menyerangnya. Ekspresinya muram saat dia dengan cepat menghindarinya dan tidak repot-repot terlibat dengannya. Wang Lin tahu bahwa satu-satunya alasan munculnya ular Moongazer yang lebih kecil ini adalah untuk menyingkat jari dewa kuno yang paling kuat. Pada saat ini, anak panah itu menyerbu dan bertabrakan dengan jari dewa kuno yang dibentuk oleh ular Moongazer. Ledakan dahsyat bergema di seluruh wilayah utara aliansi. Aura kuno datang dari noda darah merah tua yang menutupi anak panah dan langsung menembus jari dewa kuno, lalu menerjang lurus ke arah ular Moongazer. Adegan ini menyebabkan mata Wang Lin terbuka lebar karena terkejut. Untuk pertama kalinya, ular Moongazer berhenti dan kemudian meraung sekali lagi. Saat ini, semua ular Moongazer yang lebih kecil, termasuk yang setelah Wang Lin, berbalik dan mulai mengaum. Ini bukanlah auman seekor ular Moongazer, melainkan auman ratusan ribu ular Moongazer yang dipanggil oleh ibu mereka. Jari dewa kuno muncul satu persatu hingga area itu dipenuhi jari dewa kuno. Semua pori-pori Wang Lin terbuka dan ekstasi memenuhi matanya saat dia menyerap aura ini seperti orang gila. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan tubuh dewa kunonya meningkat pesat. Bintang ilusi keempat yang tersembunyi di antara alisnya menjadi lebih nyata pada saat ini. Semua ini membuat Wang Lin gembira. Aura dewa kuno. Saya tidak menyangka aura dewa kuno akan terbentuk di sini. Meski tidak banyak, itu memang ada.
Jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dalam area tersebut, dan dalam sekejap mata, jari dewa kuno yang hampir berbentuk jasmani muncul di depan mata para penggarap di sekitarnya. Retakan aneh di jari terlihat sangat jelas. Adegan ini bahkan menyebabkan ekspresi yang mulia Suan Nao berubah, ekspresinya menjadi sedikit suram. Ular Moongazer ini sedikit berbeda dari catatan kuno. Namun, saya memiliki Sudo Nirvana Void Arrow, jadi sekuat apapun Moongazer Serpent, ia tidak dapat menghindari panah ini. Suan Bao yang terhormat sangat yakin dengan kekuatan Sudo Nirvana Void Arrow. Meskipun Sudo Nirvana Void Arrow milikku hanya berada di peringkat 9, jika aku dapat menangkap ular Moongazer ini dan menyempurnakannya, itu akan menjadi harta karun Sudo Nirvana Void lainnya. Dengan menggabungkan keduanya, bersama dengan persiapan puluhan ribu tahun yang saya buat, saya 80% percaya diri dalam menciptakan harta karun Sudo Nirvana Void peringkat 8. Dengan cara ini, posisiku di kelompok yang lebih tua akan meningkat dan aku akan memiliki cara untuk bersaing dengan Zhong Xuanxi. Panah Void Sudo Nirvana menyerang ke depan hingga bertabrakan dengan jari dewa kuno yang baru saja direformasi. Raungan ular Moongazer berubah menjadi hantaman dan tubuh besarnya menyerang ke depan setelah jari dewa kuno itu. Namun, saat anak panah itu bertabrakan dengan jari dewa kuno, perubahan mengejutkan terjadi di wilayah utara aliansi. Jari dewa kuno tiba-tiba roboh lagi. Gemuruh menggelegar bergema, dan semua pembudidaya di sekitarnya, termasuk Wang Lin, merasakan darah di tubuh mereka melonjak dan langsung batuk. Jika Wang Lin seperti ini, maka tidak perlu membicarakan orang lain. Tubuh mereka langsung roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Mereka diguncang sampai mati. Bahkan ekspresi Dewa Darah dan teman-temannya berubah drastis, dan mereka dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi pembudidaya yang berada di dekat ular Moongazer. Hanya 4 penjaga langit emas yang masih menempel pada ular Moongazer. Mereka bekerja sama dengan 9 kupu-kupu hitam untuk terus menciptakan badai. Saat jari dewa kuno itu roboh, lebih dari separuh ular Moongazer yang lebih kecil roboh. Semburan darah biru berceceran, membuatnya tampak seolah-olah ruang angkasa itu sendiri diwarnai biru. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat keruntuhan ular Moongazer. Meskipun mereka hanyalah ular Moongazer kecil, jumlahnya mengejutkannya. Ular Moongazer adalah sesuatu yang hidup di dalam tubuh dewa kuno, dan ketangguhannya tak terbayangkan. Bahkan ular Moongazer kecil pun bukanlah makhluk yang bisa dihancurkan oleh seorang kultivator. Namun apa yang terjadi barusan membalikkan semua itu. Harta karun tingkat berapa Sudo Nirvana Void Arrow ini? Wang Lin menyeka darah di mulutnya saat dia menatap pemandangan di depannya. Pikirannya benar-benar kosong. Bersamaan dengan ular Moongazer kecil dan jari dewa kuno, Sudo Nirvana Void Arrow milik yang terhormat Suan Bao juga runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada anak panah itu saat ia menghadapi dampak yang tak terbayangkan dari jari dewa kuno, dan panah itu hancur berkeping-keping. Mata Suan Bao yang terhormat bersinar terang. Meski hasilnya sedikit berbeda dari ekspektasinya, secara keseluruhan, hal itu tidak terlalu di luar ekspektasinya. Ular Moongazer ini milik orang tua ini. Suan Bao yang terhormat tertawa dan bergerak maju. Sebuah bayangan muncul dari panah Sudo Nirvana Void yang hancur. Bayangan ini juga merupakan anak panah. Anak panah ini panjangnya hanya 3 inci,
tapi kelihatannya persis sama dengan anak panah setinggi 300 kaki. Satu-satunya perbedaan adalah darahnya bukan merah tua melainkan merah cerah. Seolah-olah itu hanya noda darah. Warnanya merah tua. Ini adalah panah kekosongan Pseudo-Nirvana yang sesungguhnya. Anak panah itu meluncur dengan kecepatan yang tak terbaik. Angkan. Dalam sekejap, ia menembus di antara mata ular Maungaser. Saat ia menembus ular Maungaser, anak panah tersebut melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, dan gemuruh yang diakibatkannya menyebabkan bintang-bintang berguncang. Untuk pertama kalinya, tubuh besar ular Maungaser bergetar dan mundur. Sebuah pusaran hitam muncul di antara mata ular Maungaser dan runtuh dengan hebat. Air mancur darah biru menyembur keluar. Anak panah itu berputar di dalam pusaran hitam dan menyerang lebih dalam. Setiap kali diisi, akan terjadi keruntuhan. Jeritan menyedihkan ular Maungaser bergema di seluruh bintang. Tangisan sedih ini membuat Wang Lin gemetar seolah ada rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Dia mundur lebih cepat sambil melihat ke arah ular Maungaser. Ini adalah pertama kalinya ular Maungaser terluka parah. Suara seruannya bergema saat ular Maungaser kecil yang tersisa mulai runtuh. Semua ular Maungaser yang lebih kecil di area tersebut mati. Mata ular Maungaser berwarna merah darah. Benar-benar marah. Kemarahan kali ini jauh lebih hebat dari apapun yang pernah dirasakannya selama puluhan ribu tahun terakhir. Hal ini terutama berlaku untuk anak panah yang kini mengancam kelangsungan hidupnya. Marah. Seruan sedih ular Maungaser mencapai puncaknya dan 7 bintang redup tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat bintang-bintang berputar, salah satunya tiba-tiba meledak di bawah auman ular Maungaser. Bintang dewa kuno yang hancur. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius ketika dia melihat ini. Saat bintang itu runtuh, kekuatan yang sangat kuat keluar dari ular Maungaser. Kekuatan ini begitu kuat hingga pusaran di antara mata ular Maungaser terkoyak. Anak panah itu juga terpaksa keluar dari tubuh ular Maungaser. Adegan ini menyebabkan ekspresi yang mulia Xuan Bao, yang mendekat, berubah. Mustahil. Menurut catatan kuno, ular Maungaser biasa tidak mungkin bisa bertahan dari harta karun Pseudo-Nirvana Void. Meskipun ular Maungaser ini besar dan ganas, ia pasti terluka parah. Master Flamespark mencibir saat melihat semua ini. Senior berkata bahwa tujuan mengirimkan ular Maungaser ini ke dalam aliansi adalah untuk membuatnya marah. Semakin marah, semakin besar kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh binatang ini. Kemarahan ular Maungaser mencapai puncaknya, dan ia meminjam kekuatan bintang yang hancur untuk mendorong panahnya keluar. Karena rasa sakit yang luar biasa, ia hampir kehilangan akal sehatnya. Matanya merah, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh, 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 membunuh. Mengaum. Bab 933. King Sui tiba. Saat auman ular Maungaser bergema, tentakel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya terjatuh. Kemudian semua tentakel berkumpul di hadapan ular Maungaser. Mereka berpotongan bersama dan membentuk lengan besar. Lengan ini panjangnya 100.000 kaki dan berbentuk kepalan. Dari kejauhan, itu tampak seperti lengan dewa kuno. Kemarahan ular Maungaser bagaikan jari dewa kuno. Namun, ketika kemarahan ular Maungaser mencapai batasnya, itu akan menjadi seperti lengan dewa kuno. Saat lengan dewa kuno muncul, tanpa ampun ia menyerang ke depan.
Targetnya adalah panah pseudo-nirvana void. Pukulan ini membuat Wang Lin merasakan ilusi. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu yang tak terhitung jumlahnya ketika para dewa kuno membalikkan langit. Dia melihat dewa kuno melambaikan tangannya dan mengaum. Planet ini runtuh, ruang angkasa runtuh, dan semua musuhnya hancur. Pada saat ini, lengan dewa kuno yang dibentuk oleh ular Moongazer adalah seperti ini. Pukulannya terbang keluar dan mendarat di anak panah. Anak panah itu bergetar dan langsung roboh. Bahkan harta karun pseudo-nirvana void harus hancur di bawah pukulan dewa kuno. Xuan Bao yang terhormat batuk darah dan mundur tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, energi yang sangat dingin memenuhi bintang-bintang. Di saat yang sama, sambaran petir merah tiba-tiba mendekat. Sambaran petir merah ini terlalu cepat dan waktunya sangat tepat. Tepat pada saat itu, pikiran yang terhormat Xuan Bao bergetar karena hartanya dihancurkan. Baut petir merah mengandung rasa dingin yang luar biasa, dan memancarkan kekuatan Ji yang kuat. Itu melintas ke depan saat Yang Mulia Xuan Bao mundur. Xuan Bao yang terhormat tidak punya waktu untuk menghindar, jadi petir merah menyerbu tubuhnya. Ekspresinya berubah drastis, dia batuk seteguk darah, dan matanya menjadi tidak fokus sejenak. Tepat pada saat ini, King Sui keluar dengan mengenakan pakaian putih. Dia memasang ekspresi acuh tak acuh. Ketika dia muncul, ada kilatan merah dari mata kanannya dan beberapa sambaran petir merah melesat ke arah yang terhormat Xuan Bao. Alam Ji muncul. Ji alam. Sebuah ledakan datang dari tubuh Yang Mulia Xuan Bao dan kemudian sejumlah besar darah keluar dari punggungnya. Dia dengan cepat mundur, tetapi petir merah mengejarnya. Saat King Sui muncul, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Dalam sekejap, angin hitam muncul dan membentuk 7 naga hitam. Mereka mengaum dan memuntahkan udara dingin yang bisa memadamkan semua kehidupan saat mereka bergegas menuju Yang terhormat Xuan Bao. Xuan Bao, apakah kamu masih mengenali tuan ini? King Sui sudah lama tiba di medan perang. Tak seorang pun selain Yang terhormat Xuan Bao yang cukup layak untuk membuatnya bergerak. King Sui, kamu belum mati. Xuan Bao yang terhormat dengan cepat mundur, tetapi kemundurannya dihadang oleh 7 naga hitam. Di bawah hembusan udara dingin, Yang terhormat Xuan Bao mengatupkan giginya sambil membentuk segel dan menunjuk ke depan. 9 kupu-kupu hitam di sekitar ular Moongazer menghilang, dan ketika mereka muncul kembali, mereka berada di sebelah Yang terhormat Xuan Bao. 9 kupu-kupu kembali menjadi 1. Ke-9 kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya sekaligus dan bersinar hitam. Hampir dalam sekejap, mereka menyatu menjadi 1. Ketika 9 sinar cahaya hitam menyatu, terjadi perubahan yang tak terbayangkan. Saat 9 kupu-kupu menyatu menjadi 1, ia memancarkan cahaya 4 warna. Saat sayapnya mengepak, bubuk 4 warna jatuh dan membentuk pusaran 4 warna di sekitar Yang terhormat Xuan Bao. Ia segera memblokir 7 naga hitam di luar. Jika itu adalah harta ajaib yang dibuat oleh kakak seniormu, Yang terhormat Tian Bao, aku, King Sui, akan sedikit khawatir. Namun, kamu tidak memenuhi syarat. Saat suara dingin King Sui bergema, kedua tangan. Ia membentuk segel. Saat ke-7 naga hitam itu meraung, ratusan ribu, hampir 1 juta, tetesan air hujan muncul. Tetesan air hujan ini sangat padat, dan meledak ke arah Yang terhormat Xuan Bao,
yang dikelilingi oleh bubuk dari kupu-kupu 4 warna. Suara letupan bergema dan Yang Terhormat Xuan Bao mengungkapkan senyuman pahit. Identitasnya adalah misteri bagi orang lain, tetapi tidak ada yang bisa dia sembunyikan dari King Sui. Dia adalah seorang surgawi dari alam surgawi hujan. Dia juga adik laki-laki dari Yang Terhormat Tian Bao, yang menciptakan kereta perang pembunuh dewa. King Sui, jangan mendorongku terlalu jauh. Alam surgawi sudah tidak ada lagi, ini adalah sistem bintang aliansi. Xuan Bao Yang Terhormat berteriak saat tangannya terbuka. Asal-usul surgawi yang dia simpan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka. Energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya memenuhi area tersebut. Itu membuat area sekitarnya terasa seperti alam surgawi. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke arah kupu-kupu 4 warna. Kupu-kupu itu tiba-tiba bergetar dan salah satu sayapnya rontok seperti kelopak. Dalam sekejap, sayap itu berubah menjadi 4 warna berbeda dan membentuk 4 pusaran. Hukum nirwana kekosongan. Saat Yang Mulia Xuan Bao berbicara, 4 pusaran yang dibentuk oleh sayap tiba-tiba meledak dan berton-ton bubuk 4 warna menyebar. Panggilan King Sui dan panggil hujan terpengaruh oleh bubuk itu dan segera menghilang. Tidak ada jejak mantra yang tersisa. Semuanya hilang. Xuan Bao Yang Terhormat menunjuk ke depan tanpa ragu-ragu dan sayap lainnya pada kupu-kupu 4 warna itu terlepas. Saat kupu-kupu menghilang, sayapnya melayang dan perubahan lain terjadi. Semua mantra yang hilang, termasuk Call the Wind dan Summon the Rain dari King Sui, muncul kembali. Namun, kali ini itu menjadi mantra Yang Terhormat Xuan Bao. Saat dia meraung, lengannya terulur dan segera mendorong kembali Call the Wind dan Summon the Rain. Satu bagian digunakan untuk menghentikan ular Moongazer dan bagian lainnya digunakan untuk menyerang King Sui. Menggunakan momen ini, Yang Mulia Xuan Bao dengan cepat mundur. Namun, petir merah mengejarnya, membuatnya sakit kepala. Jika Pseudo Nirvana Void Arrow masih ada, dia bisa melawan King Sui tanpa rasa takut. Memikirkan tentang Pseudo Nirvana Void Arrow miliknya, dia merasakan sakit di hatinya. Dia tidak mengira ular Moongazer ini begitu kuat. Itu terlalu berbeda dari yang ada di catatan kuno. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Tidak hanya dia tidak berhasil, dia juga kehilangan satu-satunya harta Pseudo Nirvana Void miliknya. Dia bisa membayangkan bagaimana statusnya di kelompok yang lebih tua akan turun drastis sebagai akibatnya. Dan sekarang dia telah bertemu dengan iblis King Sui sejak saat itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana King Sui tidak mati, karena dia sendiri bisa bertahan sampai sekarang, maka King Sui ini pasti punya beberapa metode juga. Pada saat krisis ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah segera melarikan diri. Ketika Wang Lin melihat pemandangan ini, pikirannya bergetar dan jantungnya mulai berdetak kencang. Bang bang, bang bang. Semua suara dihilangkan dari telinganya kecuali detak jantungnya. Otaknya telah menghafal segel tangan yang digunakan Yang Mulia Xuan Bao, dia dengan tegas mengingatnya. Jadi orang ini adalah adik laki-laki Yang Terhormat Tian Bao, dan kupu-kupu 4 warna diciptakan olehnya, tetapi tidak sekuat yang diciptakan oleh Yang Terhormat Tian Bao. Jika aku bisa mengetahui segelnya, jantung Wang Lin berdetak lebih cepat dan matanya tetap tidak berkedip. Panggil angin dan panggil hujan yang didorong mundur tidak menghentikan King Sui sama sekali.
Matanya dingin ketika tangan kanannya meraih kekosongan dan bintik kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Lalu mereka berpencar ke depan. Udang ajaib. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Persenjataan ajaib King Sui pernah muncul sekali. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan aura yang kuat, dan dalam sekejap, ada ribuan tentara sebelum King Sui. Dengan ujung jari King Sui, semua bayangan menyerbu ke arah panggil angin dan panggil hujan. Murid Xuan Bao yang terhormat menyusut dan hatinya terasa pahit. Beberapa dari bayangan itu adalah teman lamanya. Dia menghela nafas saat kilatan keganasan muncul di matanya dan dia berteriak, "King Sui, aku akan membiarkanmu melihat apa yang orang tua ini pelajari tentang kekuatan harta sihir." Semua harta karun di dunia memiliki sumber energi asal perak. Orang tua ini telah mempelajari sumber energi asal ini selama puluhan ribu tahun dan telah melihat sekilas jalannya. Lengan Xuan Bao yang terhormat terentang dan masing-masing tangan membentuk segel yang berbeda. Riak tak kasat mata segera menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, riaknya mencapai puluhan ribu kilometer. Harta karun di sekitar para penggarap yang masih hidup semuanya bergerak dengan sendirinya dan ekspresi para penggarap tersebut berubah. Harta karun itu bahkan memutuskan hubungan mereka dengan tuannya sendiri. Adegan ini menyebabkan semua orang tercengang. Ada juga harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari para penggarap yang telah meninggal. Semua harta karun ini mulai dikumpulkan menuju yang terhormat Xuan Bao. Seolah-olah yang terhormat Xuan Bao adalah pemilik semua harta sihir dan semua harta sihir harus merespons pemanggilannya. Namun, apa yang benar-benar membuat pikiran para petani dan Wang Lin gemetar adalah tas pegangan mereka. Tas penyimpanan juga dianggap harta karun. Saat ini, tas milik semua orang terbang keluar. Selama proses ini, tas terbuka dengan sendirinya dan harta karun di dalamnya terbang keluar. Tas milik Wang Lin juga sama. Ekspresinya berubah saat tangan kanannya terulur dan meraih tasnya. Namun, pada saat ini, ada kekuatan misterius di sekitar tasnya, dan saat dia menyentuhnya, dia merasakan panas yang membakar memasuki tubuhnya. Jika dia tidak melepaskannya, jiwa asalnya akan segera hancur. Banyak petani di sekitarnya juga mengambil tas mereka. Namun, setelah beberapa saat, mereka semua melepaskannya dengan sedih dan menyaksikan tas berisi barang-barang mereka terbang menjauh. Benda-benda di dalam tas milik Wang Lin terlalu berharga, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Pada saat krisis, dia membuka mata ketiganya tanpa ragu-ragu dan lampu merah mendarat di tasnya. Sepotong sumber asal keluar dan menghilangkan kekuatan aneh di tasnya. Wajah Wang Lin menjadi pucat saat dia menghela napas lega dan dia memegang erat tas pegangannya. Bab 934. Mengejar mulut ular Moongaser. Harta yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar yang terhormat Xuan Bao dan kemudian runtuh. Setiap kali harta karun runtuh, sepotong gas putih akan terbang keluar. Dalam sekejap, gas putih yang kaya mengelilingi yang terhormat Xuan Bao. Saat persenjataan sihir King Sui mendekat, yang terhormat Xuan Bao membuka tangannya dan berteriak, "Kekuatan sihir Nirvana Void." Saat dia mengucapkan 4 kata itu, gas putih di sekelilingnya keluar dengan gila-gilaan dan bertabrakan dengan persenjataan ajaib King Sui. Bang, 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 bang. Guncangan besar bergema di seluruh bintang, menyebabkan keruntuhan semakin parah.
Pusaran yang semula sepanjang 5.000 kilometer tiba-tiba semakin terbuka. Banyak kultivator yang tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan menghilang ke dalam kehampaan. Begitu seseorang terperangkap dalam pusaran yang terbentuk oleh runtuhnya ruang angkasa, akan sulit untuk keluar hidup-hidup. Tidak ada yang berani memasukinya begitu saja. Pada saat ini, ruang angkasa bergetar hebat, tapi itu tidak berpengaruh pada ular Molngaser. Matanya merah dan ia sangat membenci Yang Mulia Suan Nao karena telah melukainya dan membunuh ular Molngaser kecilnya yang tak terhitung jumlahnya. Lengan dewa kuno yang menyerang berhenti sejenak ketika King Sui muncul. Namun, mata ular Molngaser memerah, dan saat Yang Mulia Suan Bao menggunakan mantranya, lengannya terangkat ke depan. Pada saat yang sama, tawa bergema di seluruh bintang. Itu adalah Master Flame Spark, yang telah menyingkirkan Wu Do-chan. Tangannya membentuk segel dan lusinan pecahan langit terbang keluar. Mereka menutupi area selebar ribuan kilometer dengan pusaran. Energi spiritual surgawi yang kaya menyebar, menyebabkan pusaran itu dipenuhi dengan kekuatan saat ia menyerang Suan Bao yang terhormat. Tuan Langit King Sui, biarkan orang tua ini membantumu. Mata Wu Do-chan berbinar dan dia mengikutinya dari dekat. Dia akan membantu yang terhormat Suan Bao melewati krisis hidup dan mati ini. Kulit kepala Suan Bao yang terhormat menjadi mati rasa. Pertarungan ini bisa menjadi pertarungan paling berbahaya dalam hidupnya, selain saat alam surgawi runtuh. Di depannya ada King Sui, di belakangnya ada Molngaser Serpent, dan di atasnya ada Master Flame Spark. Tidak ada kesempatan untuk mengelak sama sekali. Menghadapi momen krisis ini, asal-usul surgawi yang terhormat Suan Bao melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku bisa melewati ini, aku masih bisa hidup. Saat energi asal celestial mengelilinginya, lengan dewa kuno ular Molngaser tiba. Terjadi ledakan dan lapisan penghalang asal-usul langit semuanya hancur. Tepat pada saat ini, King Sui tiba, membawa beberapa sambaran petir merah. Ada serangkaian keributan dan Yang Mulia Suan Bao segera batuk darah. Ketika pecahan langit Master Flame Spark tiba, tubuh Yang Mulia Suan Bao roboh. Jiwa asalnya terbang keluar dan berada di ambang kehancuran, tapi ada jubah emas di sekitarnya yang terus-menerus mengimbangi dampaknya hingga akhirnya hancur. Pergolakan ini menyebabkan ruang yang terkoyak semakin menyebar. Ruang lebih dari 10.000 kilometer kini menjadi area kehancuran. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di dalam. Tungku Dewa Kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia terus-menerus mengubah posisi. Namun, matanya tertuju pada ular Molngaser, menunggu kesempatan. Pada saat ini, teratai sedang mengelilingi wanita berbaju biru dan dia baik-baik saja. Mayat emas di sampingnya juga baik-baik saja, dan memiliki ekspresi dingin. Melihat segala sesuatu di hadapannya, dia menghela nafas. Dia menatap Wang Lin dan tatapan kompleks melintas di matanya saat dia bergumam, "Saya tidak tahu apakah Tuhan akan mengenali saya satu ketika kita bertemu lain kali." Teratai telah menyerap semua aura kematian selama pertempuran ini. Kini aura kematian menyebar, membuatnya tampak seperti teratai yang diselimuti kabut. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok, menunjuk ke mayat emas di depannya, dan dengan lembut berkata, "Lepaskan segel." Saat kedua kata itu keluar, kata-kata itu tampak berubah menjadi jasmani dan berubah menjadi dua segel aneh yang mendarat di mayat emas. Mayat emas itu bergetar dan 5 jimat di kepalanya berhenti berputar.
Mata mayat emas itu bersinar dan auman naga keluar dari mulutnya. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan dalam sekejap berubah menjadi seekor naga. Ini adalah naga sungguhan, itu bukan ilusi. Ia memiliki daging dan darah. Sisik naga itu bersinar terang, dan dalam sekejap, ia keluar dengan suara gemuruh. Wanita berbaju biru menghela nafas dan memandang Wang Lin dari kejauhan. Kemudian tubuhnya berangsur-angsur memudar hingga menghilang. Naga emas itu berlari keluar sambil mengaum dan langsung menuju ke medan perang. Di kepalanya, 5 jimat kuning melayang di sana sambil mengirimkan penindasan. Saat itu tiba, naga emas bersinar dan suara kuno bergema di seluruh dunia. Api racun. Salah satu dari 5 jimat kuning segera mengeluarkan api, dan dalam sekejap mata, naga itu dikelilingi lautan api. Nyala api ini beracun. Kekuatan racun ini sungguh tidak terbayangkan. Ketika mendekat, ia melilit jiwa asal yang mulia Xuan Bao yang hampir menghilang dan hendak melarikan diri. Namun, pada saat ini, suara retakan datang dari kayu raksasa yang tidak berubah dan retakan raksasa terbuka. Dalam kilatan lampu hijau, seseorang keluar. Dia mengenakan jubah hijau dan terlihat sangat bagus. Saat dia melangkah keluar, dia tersenyum dan langsung mendekati naga emas itu. Kemudian tangannya membentuk segel dan menunjuk ke sana. Sebuah kayu raksasa ilusi tiba-tiba muncul di sekitarnya dan hancur. Orang tua ini adalah tetua ke-9 dari keluarga kuno Alhaven. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Naga emas itu terhalang oleh kayu raksasa ilusi, tapi matanya mulai bersinar. Ia membuka mulutnya dan tanah hitam keluar. Bumi hitam ini dipenuhi aura kematian yang sangat kuat. Bumi yang terkubur. Tangan kanan lelaki tua berjubah hijau itu, Yi Muzi, berubah menjadi telapak tangan dan menghantam kehampaan. Suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya bergema, menciptakan badai. Dia melangkah maju sambil melambaikan tangannya dan potongan kayu yang menjulang tinggi muncul di belakangnya. Potongan-potongan kayu ini padat dan segera membentuk penghalang yang padat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sambil tersenyum, Yi Muzi melambaikan tangan kanannya. Potongan kayu raksasa di belakangnya terbang keluar, menyebabkan naga emas terus mundur. Pada saat ini, Wu Dochan mendekat untuk membantu, tetapi King Sui mendengus dingin dan sambaran petir merah keluar. Master Flamespark memanfaatkan kesempatan ini. Tangannya bergerak dan pusaran yang dibentuk oleh pecahan langit menjadi beberapa kali lebih besar. Selain itu, lengan dewa kuno yang dibentuk oleh ular Moongazer juga telah tiba. Namun, ular Moongazer telah kehilangan rasionalitasnya. Tidak hanya membenci yang terhormat Xuan Bao, hal itu juga melibatkan orang lain. Pada saat lengan dewa kuno tiba, ular Moongazer membuka mulutnya dan menarik napas. Ia menarik napas begitu keras hingga tubuhnya pun mulai bergetar. Lengan dewa kuno menyapu segala sesuatu di depannya dan langsung meraih naga emas itu. Sambil memegang naga emas, lengan dewa kuno dengan cepat mundur dan melemparkannya ke mulut ular Moongazer. Dari sudut pandang ular Moongazer, membunuh kultivator yang melukainya tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Ia perlahan-lahan akan menyerap kekuatan hidup kultivator ini dan mencernanya. Setelah melahap naga emas, ular Moongazer tidak lagi memiliki kejernihan seperti sebelumnya. Alih-alih bergerak maju, ia malah menuju ke pusaran yang dibentuk oleh ruang yang runtuh. Memasuki pusaran berarti memasuki kekosongan di bawah ruang yang runtuh.
Perubahan mendadak ini menyebabkan mata King Sui berbinar. Dia bertekad untuk mendapatkan jiwa asal yang terhormat Xuan Bao untuk mengetahui pergolakan yang terjadi di alam surgawi. Setelah melihat naga emas dan yang mulia Xuan Bao dimangsa oleh ular Moongazer, dia menggunakan kekuatan hisap dari ular Moongazer tanpa ragu-ragu dan menyerbu ke arah mulut besarnya. King Sui bukan satu-satunya. Udo Chang adalah seseorang dari istana Xuan dan dia memiliki hubungan baik dengan yang terhormat Xuan Bao. Dia mengatupkan giginya dan juga menyerbu ke dalam mulut ular Moongazer. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah menunggu kesempatan ini. Tanpa ragu-ragu, guntur keluar dari tubuhnya dan, meminjam kecepatan guntur, dia menyerang Moongazer Serpent. Master Flamespark sedikit ragu, sementara mata Pak Tua Yi Muzi berbinar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia memasuki mulut ular Moongazer. Pada saat ini, sebagian besar tubuh raksasa ular Moongazer telah memasuki celah dan mulutnya telah tertutup. Ia akan menghilang dari ruang ini. Wang Lin mendekati ular Moongazer dan mendarat di tubuh besarnya. Dia menghentakkan kakinya dan hendak memasuki ular Moongazer. Master Flamespark secara alami melihat Wang Lin. Dia menghela nafas dan tidak lagi membuang waktu. Dia meraih kekosongan dan pecahan langit seukuran kepalan tangan muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke Wang Lin. Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Item ini akan membuat Anda tetap aman. Dengan ini, aku juga dapat menemukan lokasimu dan menyelamatkanmu dan King Sui. Dia menyerah untuk masuk. Bagaimanapun, dia masih harus memimpin perang antara Alhaven dan Aliansi. Adapun mengapa Wang Lin memasuki ular Moongazer, Master Flamespark tidak mengerti. Dia hanya bisa membayangkan Wang Lin ingin menyelamatkan King Sui. Mungkin anak ini punya pemikiran lain. Ketika Wang Lin menangkap pecahan langit yang menyusut, dia segera merasakan aura binatang guntur. Selain jiwa utama kuat yang tersegel di dalamnya, ada juga binatang guntur. Terima kasih, senior. Tepat saat Wang Lin berbicara, tubuhnya menghilang dan dia memasuki ular Moongazer. Saat ini, ular Moongazer benar-benar tenggelam ke dalam pusaran. Namun, tubuhnya terlalu besar, sehingga pusarannya meluas dan menyebabkan keruntuhan yang lebih luas. Saat ruang angkasa runtuh dalam gemuruh, Master Flamespark menghela nafas dan berbalik untuk mencari para penggarap Alhaven yang tersebar. 1. Jadi kata ini bisa berarti selir atau aku, atau pelayan dengan cara yang mencela diri sendiri bagi wanita. Saya hanya berpikir saya menjelaskannya sehingga orang dapat memahami makna di baliknya. Kata yang digunakan adalah kie yang banyak digunakan dalam setting istana, jadi saya sangat senang saya tidak menerjemahkan sesuatu yang berlatarkan istana kekaisaran karena semua kata yang berhubungan dengan posisi spesifik itu akan membuat saya gila. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.